saya Yovina Tadina. Di sini saya akan menceritakan tentang dua tokoh yang menurut saya pribadi telah memotivasi hidup saya dan membangkitkan semangat hidup saya. Tokoh yang pertama adalah Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah seorang motivator dari Australia. Ia lahir pada tanggal 4 Desember 1982 di Melbourne, Australia. Seperti yang bisa teman-teman lihat, sejak lahir beliau sudah mengalami sindrom Theta Amelia atau bisa dikatakan sebagai pertumbuhan kaki dan tangan yang tidak sempurna sejak di dalam kandungan. Dan pada saat beliau masih bayi, beliau sudah melakukan operasi untuk memisahkan jari-jari kakinya sehingga beliau bisa melakukan beberapa kegiatan atau melakukan kegiatan tersebut dengan sendiri ketika beliau sudah bertumbuh dewasa. Seiring bertambahnya usia, beliau pun mulai bisa melakukan berbagai kegiatan dengan menggunakan kakinya yang hanya bisa kalian lihat sendiri. Beliau menggunakan kakinya untuk membuka halaman buku, mengetik, mengganti pakaiannya sendiri, dan bahkan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat ia sekolah, ia sudah mendapatkan banyak bulian dari teman-temannya. Ia mendapatkan banyak rundungan dari teman-temannya, sehingga ia pernah merasakan tertekan dan pernah hampir bunuh diri. Pada saat usianya 17 tahun, ibu beliau menemukan sebuah artikel di mana artikel ini menceritakan tentang seorang anak yang hidupnya penuh dengan kesulitan dan kondisi fisik yang jauh lebih sulit daripada Nick Vujicic sendiri. Kemudian ibunya pun memberitahu kepada beliau sehingga beliau merasa termotivasi dan tersadar ternyata ada yang lebih sulit daripada dirinya. Sehingga ia pun mulai mendirikan komunitas-komunitas berdoa dan komunitas-komunitas Injil. Pada saat beliau SMA, beliau berhasil lulus dengan nilai yang terbaik. Kemudian beliau melanjutkan kuliahnya atau studinya di Griffith University dengan 2 jurusan sekaligus. Yang pertama adalah jurusan akuntansi dan yang kedua adalah jurusan perencanaan keuangan. Beliau pun berhasil lulus pada umur 21 tahun. Pada umur 23 tahun, beliau mendirikan organisasi yang bernama Life Without Limbs. Organisasi ini ia dirikan untuk membantu teman-teman atau orang-orang dengan kekurangan fisik, baik secara fisik maupun secara finansial. Kemudian, ketika dia mulai memperkenalkan organisasi tersebut kepada publik, disitulah dia berani untuk menceritakan tentang kisah hidupnya kepada banyak orang, sehingga pada saat dia berusaha menceritakan kisah hidupnya, banyak orang yang tertarik kepada cerita dan merasa termotivasi akan kisah hidupnya. Sehingga mulai pada saat itu, ia mulai melakukan perjalanan ke luar negeri untuk membagikan kisah hidupnya dengan harapan orang-orang akan termotivasi dan menganggap bahwa diri mereka itu penting dan diri mereka itu berharga. Dari buku yang beliau tulis berjudul Stand Strong dan Love Without Limits, saya mendapatkan beberapa kalimat kutipan. Yang paling saya pedomani adalah ketakutan adalah kecacatan yang paling besar dari kecacatan yang pernah ada. Itu juga yang dirasakan beliau. Dan beliau semakin dikenal karena adanya satu video yang mungkin viral pada saat itu, di mana di dalam video itu terlihat beliau sedang berenang dengan lincah. Maka orang yang melihat pun berpikir bahwa, oh ternyata dia bisa melakukan hal itu dengan baik, padahal dia mempunyai kondisi fisik yang sudah teman-teman lihat sendiri kurang. Jadi dari kisah singkat yang saya ceritakan dan bisa saya bagikan ke teman-teman semua yang menonton video ini, buat teman-teman disabilitas yang menonton video ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah menganggap bahwa kekurangan kalian adalah kelemahan. Jadikanlah kekurangan kalian itu sebagai kekuatan untuk hidup. Begitu juga dengan teman-teman semua yang memiliki kondisi fisik yang
sempurna di mata mereka, kalian bisa melakukan hal yang lebih besar dari yang mereka lakukan. Contohnya seperti Niche Vujicic ini. Kalian bisa melakukan hal yang lebih besar itu. Untuk itu, jangan pernah menyerah, jangan mau kalah dengan keadaan. Satu kutipan lagi. Cintailah dirimu sendiri lebih banyak lagi dan saling mengasihilah lebih banyak lagi. Tokoh kedua yang akan saya ceritakan adalah Desi Anwar. Beliau adalah seorang jurnalis dan pembawa berita di televisi. Mungkin teman-teman yang menonton sudah pernah melihat dan menonton beliau di televisi. Saya akan menceritakan sedikit dari yang saya ketahui tentang beliau, karena menurut saya beliau patut untuk dijadikan motivasi dalam melanjutkan karir, hidup, atau mencapai cita-cita. Beliau lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1962 di Bandung, Jawa Barat. Orang tua beliau adalah Bapak Khaidir Anwar dan Ibu Wahidar. Bapak Khaidir Anwar sendiri adalah seorang sosiolinguistik dan pernah mengajar sebagai dosen di Universitas London, Inggris. Karena itulah, beliau akhirnya tinggal dan ikut bersama orang tuanya di Inggris. Beliau tumbuh dan besar di Inggris sehingga beliau kurang memahami dan kurang pandai dalam berbicara atau berkomunikasi bahasa Indonesia. Beliau memulai karir di Indonesia yaitu di televisi. Acara yang pernah dibawakan oleh beliau adalah Face to Face with Desi Anwar dan Economic Challenging with Desi Anwar. Beliau juga sudah membawakan banyak acara-acara berita di televisi. Tetapi ketika ia baru memulai karirnya, ia mendapatkan banyak bulian dan banyak hinaan dari teman-teman sekerjanya, bahkan dari orang lain. Ia mendapatkan bulian seperti ini: sok kebule-bulean dan sok memakai bahasa Inggris, dan orang menganggap ia tidak mencintai negaranya sendiri dan tidak mencintai bahasanya sendiri karena ia menggunakan bahasa Inggris. Untuk itulah, bulian-bulian yang ia dapatkan dapat ia jadikan motivasi dan membangkitkan semangatnya untuk berkarir. Ia mulai mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan ia mulai berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ia tetap menjadi pembawa acara berita dan bahkan di CNN untuk sekarang. Di salah satu talk show, beliau pernah membagikan kunci suksesnya sebagai pembawa berita atau pembawa acara. Sebagai pembawa berita atau pewawancara, beliau mengatakan bahwa kita harus mengetahui tentang orang yang akan kita wawancarai atau narasumber agar orang itu menganggap dirinya penting bagi kita. Dirinya adalah orang penting dan ia mau menceritakan kisah-kisahnya kepada kita. Sampai nanti akan menjadi clue untuk pertanyaan selanjutnya dan itu akan membantu kita. Ketika ia atau narasumber kita adalah seorang aktor, kita harus mengetahui lebih banyak tentang aktor tersebut. Baik itu film-filmnya, kita harus menonton filmnya, atau mengetahui tentang kehidupannya yang bisa kita dapatkan di artikel-artikel. Itu sangat penting, sehingga itu akan membantu kita. Dan acara itu bukan hanya tentang tanya jawab, tetapi percakapan yang terkoneksi. Dalam buku beliau yang berjudul Hidup Sederhana, beliau juga pernah menyampaikan atau ada satu kutipan yang bisa saya ambil. Hidup itu sederhana, jangan dibuat rumit. Pikirkanlah hal-hal sederhana dan lakukanlah hidupmu saat ini. Itu akan membawamu ke masa depan yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang merasa kurang motivasi atau merasa, oh begini ya hidup, kenapa sulit sekali, kalian bisa membaca buku beliau karena buku beliau merupakan buku-buku yang bisa membangkitkan semangat kita untuk mengejar cita-cita, mengejar karir, atau bahkan membangkitkan semangat lah intinya. Ada satu lagi kutipan yang akan saya bagikan kepada teman-teman, yaitu ketika kalian sukses untuk menghindari iri hati,
maka sukses yang sebenarnya tidak perlu lagi dikejar, karena sukses yang sebenarnya akan bersahabat dengan Anda. Yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan membangkitkan semangat teman-teman semua. Terima kasih.